Nanti Bapak baca lagi ya, apa itu konstruksi, Ya, itu Bu. behavioristik. Oke, sekarang saya meningkat ke problem based learning. Nah, Bapak pernah dengar ya? Ya, problem berbasis masalah, Bu. Ya, apa itu? Pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah, Bu, yang autentik. Jadi kita sebagai siswa itu kita terapkan di pembelajaran kita supaya siswa itu mampu menyelidiki dan memahami pembelajaran yang kita kasih, Bu. Dan mereka bisa berpikir secara mandiri, Bu. Oke, nah dalam pembelajaran Bapak di RPP, problem based learning-nya di sebelah mana nih? Based learning-nya di Bu, ada aku ngasih di RPP ya. Kalau di RPP ada diskusi, Bu, aku ngasih LKPD, lembar kerja, kepada siswanya dan membuat mereka berdiskusi, Bu. Oke, nah coba saya lihat LKPD-nya. LKPD-nya ada nggak di RPP? Apa, Bu? LKPD-nya ada di sini? Ada, Bu, di bawah, Bu, di lampiran bawah, Bu. Di bawah instrumen, Bu, LKPD saya, Bu. Jadi siswa diminta diskusi tentang apa? Tentang perilaku jujur, Bu. Perilaku Tentang jujur. ya, ada jujur tentang sehari-hari, Bu. Hari-hari. Jadi apa sih yang coba dijelaskan? Bapak ngapain? Muridnya ngapain? Coba. Oke. Dari tahap awal atau pas inti, Bu? Inti ya? Coba dari awal boleh. Oh, dari awal. Dari awal itu kan ya seperti di RPP kan kita ada pembukaan. Pembukaan itu kita menjabarkan tentang kompetisi dasar pada murid-muridnya kan. Lalu kita menjelaskan ya tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, setelah itu baru kita memasuki ke tahap intinya, Bu ya. Intinya itu uh, ada video yang saya putar, Bu. Ada 3 video supaya untuk menambah wawasan anak itu setelah itu membaca literasi. Nah, setelah literasi baru anak-anak itu saya bagikan per kelompok. Lalu ada lembar kerja. Nah, di lembar kerja itu mereka akan menyelesaikan masalah yang ada di situ, Bu. Di situ di LKPD yang saya kasih itu ada yang berkelompok, Bu. Jadi menyelesaikan masalah, misalnya ada kasus di lembar tersebut, ya apa tentang kehidupan jujur dan sehari-hari. Lalu mereka berdiskusi lah sama teman mereka, lalu ada yang maju mewakili kelompoknya, Bu. Nah, itu untuk yang diskusi, Bu, yang untuk untuk memecahkan masalahnya, apa aja masalahnya. Lalu setelah kelompok, saya kasih penugasan yang individu, Bu. Seperti yang di instrumen. Nah, setelah itu, setelah mendapatkannya tuh baru refleksi, kesimpulan, udah penutup, Bu. Itu aja, Bu, singkatnya, Bu. Oke, baik. Nah, itu bagus tadi ada diskusi, itu kan problem based learning. Yang didiskusikan kaitannya sama, kan di awal ada tayangan dulu kata Bapak video ya? Iya, Bu, ada tayangan video dulu, Bu. Supaya membuka wawasan. Videonya itu yang didiskusikan atau beda lagi? Lebih ke contoh, Bu. Contoh perilaku jujur ke sehari-hari, Bu. Kalau video pertama ada video pembelajaran dari saya, Bu, tentang menjelaskan tentang jujur itu ya, Bu. Maknanya dan lain sebagainya. Videonya tentang materi ya, dari Bapak. Ya, materi video saya. Sudah tuh lanjutnya 2 video berikutnya itu tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya buat pun, Bu, itu supaya murid itu bisa menunjukkan dan membedakan perilaku jujur dan kehidupan sehari-hari, Bu. Itu maksudnya video itu ditayangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, Bu. Coba saya lihat videonya. Oh, kalau video ya. Itu video no, Bu? Video praktek, Bu. Oh, di sini ada nggak di sini? Karena hanya dikasih satu link, Bu. Jadi kok yang praktek, Bu. Yang Bapak ceritakan tadi nggak ada di sini ya? Ada, Bu. Kalau Ibu buka di YouTube, itu kan video yang pertama nih, yang maksudnya yang terbaru. Nah, sebelumnya ada, Bu. Oke, kalau gitu di ini saja, diceritakan saja. Jadi video itu pertama video materi yang dijelaskan oleh Bapak. Iya, benar, Bu. Lalu video kedua itu tentang perilaku korupsi, Bu. Contohnya ujian. Itu ada videonya, ada video. Iya, ada videonya, Bu. Itu video dari Bu, dari dinas KPK tapi, Bu.
video yang itu. Oke. Dan satu Oh, lagi itu. video dari Kemendikbud. Jadi videonya ada 3. Ya, ada 3, Bu. Kalau video Baik. yang untuk pembelajaran pas anak-anak di lapangan tuh saya buat 3, Bu. Itu pembanding. Jadi video kedua dan ketiga itu contoh perilaku yang tidak baik atau Ya, yang baik itu ya. benar, Bu. Oke, nah kemudian yang didiskusikan apa? Yang Diskusikan di lembar LKPD itu udah jelas, Bu. Maksudnya ada sangkut pautnya, Bu. Ibaratnya perilaku jujur itu misalnya apa, berhubungan dengan video pertama saya kan, misalnya contoh sebutkan kalau berperilaku jujur itu pengertiannya apa, lalu apa saja misalnya yang disukai orang-orang yang suka terhadap orang yang berperilaku jujur itu siapa saja yang menyukai, lalu kalau tidak berperilaku jujur itu siapa yang tidak menyukai. Lalu ada contoh, Bu, di lembar kerja itu terakhirnya misalnya sebutkan contoh-contoh perilaku tidak jujur seorang siswa misalnya, Bu. Nah, disebutkan misalnya mencontek atau mengambil uang di tas temannya, atau berbohong misalnya kalau berbuat salah, Bu. Bagus itu Pak, seperti itu. Siap. Ya, oke. Di sini saya lihat LKPD-nya. Di sini ada para orang tua, para guru ya. Iya, Bu. Oke. Terus perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa gitu ya? Iya, benar, Bu. Kemudian di sini kira-kira 5 keuntungan sikap jujur apa kerugian. Ini bagus ini. Nah, Bapak pernah dengar HOTS, Higher Order Thinking Skill? HOTS itu kemampuan berpikir tingkat tinggi, Bu. Artinya kita tuh membuat anak tuh berpikir kritis, kreatif, mampu berpikir problem solving, dan bisa mengambil keputusan, Bu. Oke. Nah, dalam pembelajaran Bapak ada itu HOTS itu? Saya masukkan, Bu, tapi tidak begitu banyak. Ada di mana? Di instrumen, Bu. Nah, Bu. Di instrumen yang pengetahuan yang HOT. Yang lampiran 3, Bu. Instrumen penilaian aspek pengetahuan berbasis HOT, Bu. Ada di RPP, Bu. Soal nomor 3 sih lebih ke HOT sih, Bu, menurut saya, Bu. Lampiran 3 berarti ini instrumen pengetahuan ya? Iya, Bu. Oke ya, ini ada yang soalnya, ada yang HOTS ya? Iya, ada. Ada juga yang memang tidak ya? Belum, Bu. Oke, bagus ini. Oke, bagus. LKPD-nya juga. Itu LKPD-nya itu masuk HOTS nggak menurut Bapak? Mendekati sih, Bu. Mendekati. Iya, mendekati. Kalau sebab apa? Saya kalau secara langsung tidak, Bu. Tidak belajar pelatihan, tidak langsung hanya belajar dari literasi aja, Bu. Ngeliat YouTube atau ngeliat di Google, Bu. Jadi saya kurang bisa menentukan HOT itu sebenarnya kemana yang benarnya, Bu. Belum ada penilaian ke situ. Ya, oke. Sudah bagus sebetulnya ini saya lihat Bapak juga ketika ditanya juga mampu menjelaskan mengenai problem listening, mampu menjelaskan mengenai HOTS ya. Nah, hanya yang bagian teori belajar saja tadi. Agak bingung, Bu, mohon maaf, Bu. Oke, RPP-nya juga itu sudah mencakup problem listening ada, HOTS juga ada di sana. Saya tidak akan berkomentar banyak ya. Ya, Bu, terima kasih. Hanya mungkin tadi yang Bapak bilang ada soal-soal atau materi yang bagian HOTS-nya itu belum masuk ke sana. Iya. Itu diperbaiki saja. Siap. Nah, ada HOTS-nya sih. Ya. Ini jujur dan adil ya? Ya, jujur, Bu. Kalau SMP, Bu. Jujur aja? Iya, karena di SD baru perilaku jujur, Bu. Materinya, Bu. Oh, jujur SD. Kalau SMP jujur dan adil. SMP itu ada materi memang, Bu. Kan SD sama SMP itu ada beda materi, Bu. Kalau kami ini kan yang SD perilaku anak soleh, Bu, mama, Bu. Lalu bagiannya baru jujur, hormat, dan hargai, Bu. Nah, yang ini saya ngambil materi yang jujur, Bu.
Ya, oke. Nah, ini penilaian sikap ini kan sikap sosial, penilaian antar teman. Artinya kan temennya menilai temennya lagi, dia menilai temennya kan? Iya, Bu. Oke. Kayaknya ini yang bagian aspek sikap sosial mungkin mesti diperbaiki lagi ya, Pak ya? Oh, siap, Bu. Sedikit saja. Iya. Karena ini kan gini, kalau untuk, tapi ini mungkin dari dosen sebelumnya ya, sudah dari dosen sebelumnya. Jadi untuk sikap spiritual itu kan keyakinan dia bahwa jujur itu penting dan kalau bisa dikaitkan dengan ketuhanan, Pak. Oh, iya. Ini bagian itunya mungkin kurang, Bu. Ya, gitu. Jadi dia punya keyakinan bahwa kejujuran itu memang satu yang luhur, itu sikap spiritual, ya. Keyakinan dia, kemudian itu dikaitkan dengan ketuhanan, ya. Dan itu dia punya tekad bahwa itu sangat penting dan harus diperjuangkan, itu sikap spiritual. Kalau untuk sikap sosial itu kan berarti penilaian dia, jadi temannya menilai, katakanlah ini ada satu kelas tiga anak ya. Nah, dia menilai si kawannya. Seperti itu bukan? Iya, Bu, mereka menilai sifat temannya, Bu. Sama kayak kita ambil setengah ya, Bu. Kayak sekarang kayak gitu, Bu. Oke. Nah, tapi kenapa di sini ada pernyataan bila pemerintah tidak jujur dalam memerintah akan terjadi kekacauan. Oh, saya maksudnya itu apa? Mau kohot, Bu, sebenarnya, Bu. Maksudnya berhubungan dengan yang lain sih. Tapi memang kurang pantas. Nah, ini maksud saya, ini bukan berarti salah pernyataan ini, tapi tidak pada tempatnya karena ini sikap sosial. Jadi kan si anak menilai temennya kan? Benar, Bu. Nah, gitu. Nah, ini mungkin nggak masuk sini. Iya, siap, Bu. Pernyataannya betul, tapi tidak masuk di dalam di dalam sikap sosial ini, ya. Siap, Bu. Nah, ini yang 1, 2, 3, ya, oke. Bisa. Nah, mungkin itu saja, Pak. Bagus. Saya apresiasi Bapak, kecuali ada beberapa saja yang ya. Mohon maaf, Bu, kalau ada yang salah, Bu. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Saya permisi, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.